Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin film yang lagi banyak diomongin. Judulnya adalah Barbie. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. I could Do you dance. guys ever think about dying? Nah, boneka Barbie ya, kalau yang teman-teman tahu, dia itu pertama kali dirilis di tanggal 9 Maret 1959 dan kayaknya emang udah nemenin masa kecil banyak anak-anak perempuan dari berbagai generasi tentunya. Nggak cuma dalam bentuk boneka, Barbie juga merambah ke game dan dia juga masuk ke animasi kalau nggak salah di sekitar tahun 2011. Nah, setelah sekian lama jadi salah satu boneka yang paling populer, akhirnya Barbie tahun ini dihidupkan di film live action. Barbie digarap oleh Greta Gerwig, sutradara perempuan kesukaan gue, yang juga menyutradarai Little Women di tahun 2019 dan Lady Bird di tahun 2017. Film live action ini menampilkan banyak versi Barbie dan Ken sekaligus yang diperankan oleh Margot Robbie. Gue juga suka banget. Gue suka dia pas lagi main Aitonya. Gue juga suka Ryan Gosling. Ini kayaknya perfect performance juga sih dari Ryan Gosling ya. Setelah gue juga in love banget dia di La La Land, tapi ini kayak love banget dia jadi Ken di sini. Terus ada Kate McKinnon juga, ada Simu Liu juga dan banyak aktor-aktor lainnya. Film ini juga nampilin karakter manusia yang diperankan sama America Ferrera, ada Will Ferrell, ada Rhea Perlman kalau gue nggak salah, ya, dan masih banyak aktor lainnya. Nah, film Barbie sendiri itu berkisah tentang stereotypical Barbie yang diperankan sama Margot Robbie yang tiba-tiba memikirkan kematian dan kehidupan indahnya seketika menjadi kacau. Buat nyelesain masalahnya, akhirnya dia ketemu sama Weird Barbie. Weird Barbie ini kayak Barbie yang emang udah diacak-adut sama anak-anak kecil gitu. Jadi udah hilang semuanya, kecantikannya dicoret-coret, rambutnya dipotong, segala macam. Yang akhirnya si Weird Barbie ini nyaranin stereotypical Barbie untuk pergi nih ke dunia nyata untuk nyari jawabannya. Kenapa dia tiba-tiba jadi mikirin kematian? What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Nah, kan versi Ryan Gosling yang emang suka banget sama si Barbie itu diam-diam ngikutin Barbie ke dunia nyata. Jadi di pertengahan jalan baru kayak dia lagi nyanyi lah, kok lo ikut gitu. Tapi akhirnya si Ken ya udah ikut ke real world gitu. Closer I am to find. Closer I am to find. I'm coming with you. Okay. Hal-hal yang menarik yang ada dalam film Barbie yang gue suka, yang pertama adalah dunia alternatif. Film ini tuh nampilin suatu realitas alternatif yang bernama Barbie Land, yang juga jadi tempat tinggal untuk Barbie dan Ken lainnya. Menariknya di film ini, si Barbie dan Ken ini dibuat sadar tentang keberadaan dunia nyata. Bahkan mereka tahu cara untuk pergi ke dunia nyata. Dari sini aja kayaknya teman-teman udah bisa ngebayangin betapa absurdnya konsep yang diangkat di film ini. Keabsurdan yang ditampilkan Barbie jelas jadi elemen penting dalam film ini karena komedinya kuat banget dan sebenarnya tepat jika diterapkan ke karakter-karakter yang berasal dari Barbie Land. Tapi yang cukup ngeganggu gue sebenarnya ada para petinggi Mattel, itu kayak perusahaan si Barbie-nya ini yang ada di karakter ini ada di dunia nyata. Gue kurang ngerti motivasinya apa. Awalnya dia jadi kayak villainnya Barbie gitu, tapi ujungnya kayak tiba-tiba sadar gitu, kayak insaf gitu. Nah, gue nggak ngerti sebenarnya kehadiran ini dibutuhkan atau enggak, tapi ya udah, gue tetap menikmati karena productionnya tetap bagus gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Gue tetap bisa menonton dengan bahagia. Hal kedua yang gue juga suka dari film Barbie adalah timnya, filmmakernya keren. Skripnya tuh
gue ngerasa flow-nya enak banget gitu ya. Gue ngerasa Greta dan Noah Baumbach, suaminya yang juga jadi penulis film Barbie ini, benar-benar tahu apa yang mau diomongin, sehingga perspektif mereka tentang bagaimana perempuan dan laki-laki menjalani hidup dan harus hidup berdampingan dengan label masing-masing itu jadi kuat banget. Ini gue ngebayangin mereka kan berdua tuh suami istri. Ini gue ngebayangin script developmentnya tuh gimana ya hari-hari gitu. Mau dapat ide dicatat gitu, dicatatnya di tangan salah satunya bagaimana gitu. Atau kalau misalnya mereka lagi berantem terus mereka jadi nggak ngobrol satu sama lain atau gimana. Tapi mungkin hal-hal itu dibayar mantap ya, karena hasilnya skripnya luar biasa keren. Selain skripnya yang bagus gitu, gue suka banget sama desain productionnya, karena pasti ini tidak lepas dari peran Sarah Greenwood dan Katie Spencer yang berperan sebagai desainer untuk Barbie Land. Enak banget nontonnya, kayak dimanjain. Udah lama nggak nonton film yang lembut-lembut gimana gitu. Selain desain productionnya yang bikin mata jadi relax banget, gue juga suka sama fashion yang dipakai sama Barbie dan Ken gitu ya. Gue jadi ingat dulu gitu ya. Dan gue salut banget sama Jacqueline Duran yang ngurusin kostumnya. Dan tidak kalah keren tentu saja dari sisi audio, Barbie adalah film yang sama sekali tidak mengecewakan. Film ini menghadirkan scoring dan soundtrack yang benar-benar selaras dengan nuansa yang dibawa di filmnya. Jadi selain mata kita dimanjain, telinga kita juga dibikin enjoy selama ngikutin adegan tiap adegan. Hal yang gue juga suka dari film ini adalah santai tapi ngena. Barbie di film menurut gue nggak sekedar film komedi, tapi banyak hal yang mungkin sifatnya satir dan mengangkat isu-isu yang mungkin tidak banyak juga disuarakan atau disuarakan dengan cara yang berbeda, yang hubungannya dengan feminisme, ditambah lagi dengan isu tentang hubungan ibu dan anak. Jadi gue ngerasa di durasi 1 jam 54 menit Greta itu benar-benar terang-terangan menyuarakan isu feminisme di filmnya. Peran feminisme ini disampaikan dengan cara yang cukup ekstrim, terutama dari pertengahan film ke akhir film. Akhirnya gue sebagai penonton tuh ngerasain banyak banget campur aduk emosi waktu gue nontonnya. Tapi fun fact, waktu gue nonton tuh gue emang ekspresi gue happy banget. Gue saking happy-nya gue suka ketawa dengan banyaknya komedi yang ditabur di sepanjang film. Ada yang receh, ada juga yang satir. Tapi yang gue suka adalah gimana filmmaker itu berhasil menempatkan komedi di situasi yang tepat dan emang cocok banget sama dunia yang dibangun dan karakter yang ditempatkan. Jadi gue gak ngerasa ada tumpang tindih gitu di dalamnya. Jadi fun tapi ngena gitu. Makanya literally selain benar-benar sangat menghibur, setidaknya buat gue ya, film ini banyak menyuarakan obrolan-obrolan yang biasanya gue dapati secara serius, tapi ini bisa disuguhkan secara santai tanpa kehilangan konteksnya. Jadi teman-teman penonton gitu ya, bisa dapetin lebih dari sekedar tontonan yang menghibur, tapi juga jadi tema yang bisa diobrolin setelahnya. Gue ngerasa karya atau film itu berhasil ketika kita keluar dari studionya, habis itu kita mau ngomongin berbagai hal tentang filmnya. Dan Barbie berhasil melakukan ini setidaknya buat gue sebagai penonton. Itu tadi review gue tentang film Barbie. Gue suka banget filmnya gitu. Thank you Warner Bros sudah bikin dan menunjuk Greta Gerwig, juga segenap kru dan cast yang bertugas ya. Ini jadi kayak penyegaran sih buat gue di film-film yang belakangan gue tonton, tapi ini jadi kayak angin segar menurut gue. Gue sarankan teman-teman baik perempuan dan laki-laki nonton film Barbie, karena bisa dapet kok dua-duanya. Asik pokoknya. Dan buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman lainnya. So thank you so much. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Barbie, Ken. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Barbie.